ada tugas negara yang tidak tahu ketentuannya kapan pulangnya ini Pak, apakah sah atau tidak atau bagaimana hukumnya ini Pak? Khitbah itu merupakan prosesi rangkaian menuju pernikahan, belum pada pernikahan itu sendiri. Jadi belum punya kemudian mengikat secara hukum, sehingga apapun metodenya, khitbah via IT atau via teleconference atau virtual, sesuai dengan kondisi zamannya ini diperbolehkan, mutlak diperbolehkan tanpa ada keraguan lagi. Persilahkan, dan bahkan komitmen itu harus diwujudkan lebih awal supaya ada kepastian. Karena memang menikah itu butuh kepastian dan keyakinan keseriusan yang mohon maaf kami ulang, bahwa pernikahan itu membutuhkan keseriusan yang ditunjukkan oleh pasangan kita, sehingga dengan metode virtual pun monggo, nggak masalah. Namun untuk pernikahan sendiri, untuk secara virtual atau teleconference itu masih menjadi perdebatan, dan secara hukum di Indonesia sendiri belum mengakomodir itu, dan fikih juga masih terjadi, dalam ranah fikih masih terjadi ikhtilaf untuk pernikahan itu sendiri, karena dengan via IT atau teleconference itu masih dimungkinkan adanya ghurur, artinya masih dimungkinkan adanya rekayasa, sehingga khawatirnya kemudian apa yang tertampilkan itu bukan yang senyatanya. Orang yang muncul itu bisa pihak ketiga. Jadi karena ada faktor ghurur ini menjadi ikhtilaf. Keterperdayaan ghurur, ya saya jelaskan, keterperdayaan. Jadi dalam akad itu tidak boleh, harus ada yang harus betul-betul terverifikasi, harus betul-betul keyakinan tidak ada unsur penipuan, okay? Karena dalam hadis disebutkan, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu bukanlah dari golongan kami. Maka kita harus mengamankan akad itu dari adanya keterperdayaan atau ketertipuan semacam itu. Kalau khitbah mutlak boleh apapun kondisi dan sarananya. Oke, pertanyaan dari Kak Vita sudah terjawab, bahwa khitbah virtual ini diperbolehkan karena masih dalam jenjang khitbah, belum ke pernikahan. Bagi para laki-laki nih, kesempatan mumpung masih pandemi untuk menghemat biaya pernikahan nih, salah satunya dengan khitbah virtual nih. Menambahkan bahkan ke pernikahan sendiri, kalau bagaimana long distance tetap masih ada solusi. Artinya ijab dan kabul itu bisa dengan kuasa. Jadi minta tolong temannya dengan kuasa tertulis yang meyakinkan, yang bisa diterima, itu bisa. Mohon minta tolong pada teman, tolong diterimakan ijab saya, kabul saya ya. Bahkan wali pun juga demikian Mbak Anjar, bisa mewakilkan, termasuk yang menerima pun bisa diwakilkan, tapi dengan kuasa yang meyakinkan, yang resmi, hitam di atas putih. Jadi kalau memang terhalang jarak, jangan dengan nikah telekonferensi, tapi dengan kuasa untuk menerima. Di situ ada saksi, kemudian ada bukti hitam di atas putih, surat kuasa. Kalau itu memang diperlukan. Namun hemat kami, pernikahan itu satu peristiwa sakral, monumental sepanjang hayat. Tentu kita harus meluangkan waktu untuk saat-saat yang berharga tersebut. Kerja boleh tiap hari, cari uang boleh tiap hari, tapi menikah tidak tiap kali. Maka ada yang karena izin, karena alasan khawatir tidak mendapatkan izin, itu saya pikir alasan yang masih bisa dicarikan jalan keluarnya. Kak Firda, nah ini pertanyaannya cukup menarik. Bagaimana pilihan
pria yang baik di sini ada ketentuan pria yang baik menurut kita, namun pilihan kita ditolak oleh orang tua kita. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan pilihan kita namun tidak menyakiti hati orang tua kita? Nah, ini bagaimana ini, Pak? Ini pertanyaannya bahasa teman-teman mahasiswa sophisticated. Berat. Begini, seorang anak ketika hidup dalam satu keluarga, dia ada norma-norma yang harus diikuti. Kalau anak itu relasinya dengan orang tua, bagaimana relasi itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa agama sebagai birrul walidain. Ini akan berubah, relasinya akan berubah ketika wanita ini akhadtumuhunna bi amanatillah, telah diambil oleh pasangannya, suaminya, atas dasar amanah Allah menjadi istri. Maka terjadi transisi amanah dari pihak keluarga, dalam ini orang tua, pindah kepada suami. Maka kemudian tanda bakti yang nomor wahid pertama, prioritas, itu adalah suami. Sebagai ciri wanita yang terbaik menurut Nabi, wa tuti'uka idza amarta, apabila engkau perintah dia taat. Kalau dia dalam relasi hubungan anak dengan orang tua, tentu bagaimana dia bukan melawan orang tua, karena ibadah tidak selayaknya ditempuh dengan nafsu. Bagaimana itu tetap bisa jalan, orang tua harus mengerti dengan kita. Tentu harus ada pendekatan-pendekatan yang lebih bijaksana, pendekatan-pendekatan persuasi, merayu orang tua. Karena pada kenyataannya begini, kami ini sebagai satu gambaran saja, sering menerima kasus pernikahan, kehendak menikah, maksud kami itu ditemukan walinya menolak enggan menikahkan afdal. Ini satu problem, karena rukun nikah, keabsahan nikah itu terdiri dari kehadiran wali. Kalau wali nggak mau hadir bagaimana? Dan sebagian besar diantaranya bisa diselesaikan dengan pendekatan persuasi ternyata. Saya tanya background hubungan baik komunikasinya dengan orang tua. Ada yang karena sudah tidak komunikasi, karena informasi yang tidak bijaksana dari, misalkan kedua orang tua sudah pisah, dapat informasi yang nggak baik, pertama itu ikut ibunya, jangan dekat-dekat dengan bapakmu. Akhirnya komunikasinya tidak baik dengan orang tua, sehingga ketika mau menikah dia nggak usah izin. Akhirnya orang tua merasa tersinggung. Saya selesaikan dengan pendekatan persuasi, Mbak Anjar. Saya tanya, kebiasaan orang tuamu apa? Suka bakso. Dari KUA ini pulang mampir bakso, warung bakso, kepada orang tua bersimpuh sambil bawain bakso. Dan ini kemudian kami minta lapor KUA selang beberapa saat ini, selang beberapa waktu kemudian datang KUA, masalah selesai dengan pendekatan persuasi. Ini pelajaran hemat kami, pendekatan persuasi. Kalau memang kemudian ini alasan orang tua tidak mendasar secara syar'i, anak pun bisa meminta fatwa, mengajukan fatwa kepada pengadilan, sehingga pernikahan ini apakah bisa dilangsungkan atau tidak berdasarkan fatwa pengadilan. Ini akan menguji apakah alasan orang tua ini mendasar secara syar'i, atau dipertimbangkan atau tidak, atau hanya karena alasan emosional. Tentu pendekatan persuasi diutamakan, karena menikah itu tidak hanya person antar person, tapi keluarga antar keluarga. Nah, tadi kan dapat diatasi dengan ajakan persuasi, misalnya dengan membelikan bakso ataupun hal-hal yang menyenangkan hati calon mertuanya untuk memperoleh anaknya. Nah, apakah dari segi spiritual bisa diusahakan, Pak, ataupun adakah amalan ataupun doa untuk mendapatkan restu, supaya mendapatkan restu dari orang tua tersebut, Pak? Prinsip tidak ada orang tua yang ingin melihatnya anaknya tidak bahagia. Itu premis yang kita pegang. Tidak ada orang tua yang pengen melihat anaknya susah, bersedih hati. Jadi kalau menolak pun atas dasar bahwa punya keyakinan, alasan tertentu bahwa ini belum saatnya pilihan yang tepat, maka tentu
Kalau menurut hemat kami, Mbak Anjar, itu sang anak terus intensif berdialog, baik dengan langsung atau melalui pendekatan pihak ketiga yang mampu menjernihkan, menyadarkan orang tua. Karena ketidakseimbangan untuk musyawarah ya. Anak dengan orang tua ini kedudukannya lebih tinggi orang tua, sehingga yang terjadi adalah lebih kepada istikharah, minta petunjuk untuk bermusyawarah. Bapak kok kenapa tidak bisa berdialog seperti ini? Kelihatannya mungkin ada sementara orang tua yang masih belum mau menerima karena ketidaksederajatan. Kita memakai pihak ketiga yang kira-kira orang tua segan mau menerima pendapatnya. Ini bagaimana metodenya saja dan bagaimana perjuangan semangat dia untuk meluluhkan hati orang tua, gitu kan. Dan doanya tentu ada secara sederhana, ya muqallibal qulub, ya tsabbit, ya Allah, Engkau lah yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah, sadarkanlah orang tua kami agar mau menerima pilihan. Kira-kira demikian. Nih bisa dicatat nih bagi para jomblo yang masih belum direstui oleh orang tuanya, ada doa khusus nih. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga apa yang kalian dapatkan dapat teraih. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, ini dari Kendal. Perkenalkan, saya Paris dari Kendal, mau tanya tentang mahar. Kan dalam pasal 31 KHI menjelaskan bahwa penentuan besarnya mahar didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang diajukan oleh ajaran Islam. Kalau semisal di suatu daerah ada adat seorang istri diwajibkan untuk menentukan mahar yang besar seperti mobil ataupun rumah yang terlalu berlebihan, kemampuan suami itu bagaimana? Apakah melanggar hukum Islam ataupun tidak? Padahal dulu seorang sahabat menikah cuma dengan mahar cincin dari besi. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau ada seorang istri yang meminta mahar di suatu daerah, ada adat khusus, seorang suami harus memberikan memberikan dari batas kemampuan dari seorang suami. Apakah ini diperbolehkan atau tidak, Pak? Di awal dibuka disampaikan bahwa mahar seringkali tidak lepas dari kultur budaya yang melingkunginya. Boleh jadi masing-masing daerah bisa berbeda. Dan dalam kaidah usul itu al-adatu muhakkamah, bahwa adat itu bisa dipedomani hukum. Cuman permasalahannya kemudian itu bila tidak selaras dengan spirit bahwa mempermudah adanya ibadah pernikahan, tentu ini harus dipertimbangkan lagi, harus dikoreksi lagi. Dan tinggal nanti pertimbangannya sejauh mana, pertimbangan mana yang kuat antara budaya adat dengan pertimbangan komitmen terjadinya pernikahan ini. Ini tentu tidak mudah, tapi insya Allah kalau sungguh-sungguh ada pendekatan lebih intensif, insya Allah ada jalan yang jelas. Untuk tadi kembali di awal, supaya tidak beli kucing dalam karung, ada baiknya berpegang pada tuntunan makhoba manistakhara wala nadima manistasyara wala ala maniktasoda, supaya kita ini tidak merugi menentukan pilihan, walaupun pada akhirnya, mohon maaf, berjodoh itu sebagaimana kehidupan. Artinya pasca kita berjodoh ini tantangannya sama, ada suka dan duka, karena kondisi dunia ya seperti ini. Dunia itu ya sekeping mata uang, ya halani syiddatun warha wasab halani nikmatun wal bala. Hidup itu sekeping mata uang, kalau nggak seneng ya susah, kalau nggak susah ya seneng. Kadang-kadang pas, tapi ada yang berapa persen tidak sesuai harapan, tapi ada yang betul-betul berubah total, tidak sesuai dengan bayangan. Apa yang terjadi? Kalau sabar, jalani terus, karena memang ibadah itu tantangannya adalah kesabaran.
as-sabru kara'si indal jasad, bahwa sabar itu laksana kepala dalam rangkaian tubuh manusia. Ada sabar, ada insya Allah dengan kalau dia mampu memang harus bertahan. Jadi tiada sabar ya tiada ibadah. Jadi apapun tetap yang yang Anda temukan pasangan jodoh Anda ini adalah sosok manusia. Al-insan makhluk khata' wan nisyan. Walaupun seideal mungkin sudah kita meminimalisir resiko, tetap dia adalah manusia yang punya banyak kekurangan, dan itulah celah kita untuk menerimanya, menjalannya dengan kesabaran dan dengan prinsip tadi, orang yang mau istikharah tiadalah merugi. Istikharah dalam pengertian sebenarnya spiritual dengan sujud kepada Allah mohon petunjuk. Istikharah dalam pengertian teknis adalah minta petunjuk pada yang lebih mengerti, minta petunjuk pada para alim, orang yang para arif ya, para orang yang lebih bijaksana, atau kepada yang sejajar. Wala natima manis tasyar, orang yang mau bermusyawarah kepada temannya. Boleh saya cerita sedikit saja, Mbak? Ketika saya melamar istri saya itu musyawarahnya hanya selang 5 menit dari bertamu tutup pintu. Begitu bertamu, saya ajak teman untuk sebagai teman musyawarah ya, teman musyawarah. Begitu tutup pintu selesai kita bertamu, saya musyawarah. Hitungan cuman beberapa saat selesai keputusannya. Saya pegang wala natima manis tasyar. Oh, tidak akan getun atau menyesal orang yang mau bermusyawarah. Ini juga satu metode tips and trick untuk meminimal risiko mendapatkan jodoh yang diimpikan ini, Mbak Anjar. Nah, telah selesai rangkaian acara pada siang hari ini, talk show hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ataupun kita diskusikan pada siang hari ini dapat bermanfaat, dan semoga kita semua mendapatkan jodoh yang benar-benar kita impikan fit dunya hatal akhirah. Oke, Pak. Yes. Boleh menambahkan sedikit ini untuk teman-teman yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Di luar apa yang telah kami sampaikan, itu penting apapun pilihan, preferensi sifatnya subjektif, memilih itu kebebasan karena masing-masing punya kecenderungan sendiri, itu selagi tidak menyangkut determinan faktor, menyangkut faktor yang menentukan, ada garis yang demarkasi yang harus kita pegangi. Apa itu? Kriteria agama, baik secara agama, itu penting. Ya, itu penting. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin tepat sasaran, meminimalisir resiko, itu juga kita melihat pasangan kita dan lingkungan di mana pasangan itu tumbuh kembang. Kalau kita ingin mencari pasangan yang baik kok di klub, saya pikir juga akan salah sasaran ya, salah tempat dan salah sasaran. Barangkali mungkin ya kalau nyari dengan mata tutup, kalau masuknya ke pesantren Pak, insya Allah juga banyak untungnya daripada buntungnya. Jadi lingkungan itu penting. Maka kemudian ada satu hadis yang menekankan kita agar berhati-hati terhadap hadru ad-diman. Hadru ad-diman itu apa? Wanita yang mempesona, yang menawan, yang rupawan, namun tumbuh dari lingkungan yang tidak baik. Khawatirnya apa? Dari lingkungan yang baik itu membawa dampak terhadap perilaku dari wanita tersebut. Demikian kurang dan lebihnya dari pribadi kami, juga mohon maaf Mbak Anjar kepada segenap yang mengikuti webinar ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai acara talk show pada siang hari ini. Tips dan trik menjemput jodoh impian. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri agar mendapatkan jodoh yang dinanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.